بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله، الصلاة والسلام على أفضل رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال الله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. Walikullin, dan bagi tiap-tiap, tanpa menyebutkan tiap-tiap apa. Karena itu kata para ulama, walikullin, bagi tiap-tiap, di sini harus ada kalimat yang harus kita sebutkan atau harus kita ingat dalam benak kita, dan itu ditandai oleh tanwin yang ada pada huruf lam. Likullin disebut dia tanwin iwad. Tanwin iwad itu maknanya tanwin dengan makna ganti,
maknanya kalimat yang dibuang yang tidak dinampakkan dalam ayat itu sudah diwakili oleh tanwin walikullin. Cuman kebanyakan para ulama dalam tafsir mereka bahwa tafsiran dari tanwin dalam ayat walikullin ini mereka katakan adalah mal atau harta. Jadi walikullin, bagi tiap-tiap harta, ja'alna mawaliya, telah kami jadikan mawali, pewaris yang akan mewarisi harta tersebut, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapak dan kaum kerabat. Begitu tafsirnya. Jadi setiap, kata Allah, harta warisan, katanya Allah, kami jadikan pewaris akan harta tersebut dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapak dan kaum kerabat yang lain. Nah, jadi bila wafat al-walidan, ibu atau bapak, maka tentu pewarisnya anaknya. Nah, begitulah selanjutnya. Cuman kebanyakan para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini mansukha, ayat ini dinasakh, maknanya hukumnya itu tidak berlaku lagi, sebab sudah ada ayat lain sebagai penggantinya yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu ayat yang ada dalam surah Al-Ahzab, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din, bahwa ulul arham itu maksudnya kaum kerabat yang tentu dengan pertalian darah, awla ba'duhum bi ba'din, itu lebih utama daripada yang lain. Maksudnya kenapa ayat ini kata para ulama kita dinasakh, maknanya tidak berlaku lagi hukumnya, disebabkan walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, kata Allah, dan orang-orang yang telah kalian dengan mereka mengikat janji yang kuat, ya, dan orang-orang yang telah kalian mengikat perjanjian dengan mereka, fa'atuhum nasibahum, maka berikan kalianlah untuk mereka bahagian mereka. Maknanya ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebelum turun ayat-ayat mawarith atau sebelum turun ayat Ahzab yang saya sebutkan tadi, bahwa di awal-awal Islam masih berlaku bahwa sebahagian dari ahli waris itu adalah orang-orang yang kita punya perjanjian dengan mereka. Misalnya kita tahu dulu di zaman sebelum Islam atau orang-orang Arab dulu, mereka ini kan punya qabilah, punya suku-suku, ya kan, antara suku yang lain, antara suku yang satu dengan yang lain itu ada namanya tahaluf, saling kerjasama, mengikat satu perjanjian. Jadi ketika mereka saling berjabatan tangan, aqadat aymanukum, itu semacam bersumpah bahwa dalam perjanjian ini hartaku adalah hartamu, apa yang kumiliki adalah milikmu, dan bila aku wafat aku akan mewarisimu, seperti itu. Tapi ini sebelum turun ayat-ayat mawaris, ayat ayat tentang pembahagian warisan. Abu Bakar masih sempat mendapatkan warisan dari
orang yang pernah mengikat perjanjian dengannya sebelum turun ayat-ayat waris, terutama ayat yang ada dalam Ahzab itu. Jadi setelah turun ayat Al-Ahzab, di sana Allah jelaskan bahwa yang mendapatkan warisan itu tidak terlepas dari ulul arham, yang maknanya ada hubungan darah dan kekerabatan. Jadi kalau hanya sekedar melakukan perjanjian, ini sudah dihapus oleh Allah. Karena itulah kata para ulama, ayat ini setelah dinasakh. Ya. Jadi kata ulama kita bahwa sebelum turun ayat Ahzab atau ayat-ayat warisan, jadi bila ada orang yang wafat masa itu, maka terlebih dahulu orang yang pertama sekali mendapatkan warisan yang wafat itu adalah orang yang telah mereka mengikat perjanjian dengannya, dan itu lumayan sudus, yaitu 1/6 dari harta yang wafat itu dibagikan kepada mereka terdahulu. Maknanya sisanya baru kepada waris-waris kita, waris-waris mereka saat itu. Maka itu dihapus. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu menyaksikan. Jadi karena hukum ayat ini dihapus, kita pun tidak perlu lama-lama di sana, maka kita ke ayat berikutnya. Baik. Ayat kita ini ayat ke-34 ini salah satu yang saya katakan minggu lalu intisari dari surah An-Nisa. Walau dalam ayat ini dia berbicara secara keseluruhan, maknanya secara umum. Kalau di ayat-ayat kita sebelumnya ada yang pembicaraan itu hanya khusus kepada wanita, ada kepada lelaki. Nah, tapi kalau ayat kita malam ini urusan antara lelaki dan perempuan. Jadi keduanya secara bersamaan. Bahkan kata para ulama kita, ayat ini adalah salah satu tatanan Al-Quran ya menyikapi sebuah keluarga. Qala Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alif lam yang ada pada kalimat ar-rijal itu dalam bahasa Arab disebut alif lam lil jins. Maknanya semua jenis lelaki. Ya, itu dikandung oleh makna ar-rijalu. Jadi para lelaki siapapun dia, qawwamuna 'alan nisa, pemimpin-pemimpin, penanggung jawab atas an-nisa, yaitu para perempuan. Sama alif lam yang ada pada an-nisa juga disebut alif lam lil jins. Jadi jenis perempuan. Termasuk kandungan ayat ini, ar-rijal adalah suami, an-nisa adalah istri. Ya. Nah, cuman ayat kita ini bicara secara umum bahwa para lelaki pemimpin atas perempuan. Jadi termasuk di dalamnya suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin istrinya. Baik. Itu yang pertama. Adapun makna dari qawwamuna, dia jamak dari qawwamun, yang maknanya adalah para pemimpin atau penanggung jawab. Ya, para pemimpin atau para penanggung jawab, baik dalam soal pendidikan juga
perbaikan. Itu makna dari qawwamuna. Setelah itu baru dijelaskan oleh Allah kenapa lelaki itu adalah pemimpin atas perempuan. Itu sebabnya, karena itu ba dalam ayat ini disebut ba sababiyah. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ada dua sebab kenapa lelaki itu Allah tugaskan sebagai pemimpin atas perempuan. Sebab pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, yaitu dengan sebab Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Maknanya sebahagian mereka lelaki ala ba'd atas sebahagian mereka, maknanya perempuan. Bahwa kelebihan yang dimiliki oleh lelaki Allah buat itu ada kalanya tidak dimiliki oleh perempuan. Sebagaimana juga sebaliknya, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para perempuan itu tidak dimiliki oleh para lelaki. Cuman untuk qawamah, untuk syarat sebagai pemimpin itu lebih menonjol kepada sifat lelaki, disebabkan ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki Allah buat yang itu tidak dimiliki oleh perempuan. Atas dasar itu maka mereka qawwamuna 'alan nisa. Contohnya disebutkan para ulama, misalnya al-ajalah, sifat suka tergesa-gesa. Kata para ulama kita, ini adalah sifat wanita. Ya, ini adalah sifat wanita. Sifat suka tergesa-gesa. Makanya ada sindiran dari ulama kita bila ada lelaki, ya kan? Bila ada para lelaki suka tergesa-gesa dalam ucapannya kah, dalam dalam setiap keputusannya kah, keinginannya, ada di sana sifat tergesa-gesa, maknanya dia adalah ini sindiran para ulama bahwa laki-laki tersebut ya dia semacam perempuan. Nah, tapi salah satu yang ciri khas lelaki yang Allah buat, di sana ada kematangan pemikiran. Karena itulah hikmah kenapa talak itu ada pada lelaki, ya kan? Salah satunya faktor itu. Kata para ulama kita, kalau sempat talak itu ada pada perempuan, setiap hari akan banyak lelaki yang tertalak. Ya, sebab mereka ya memutuskan perkara itu lewat perasaannya. Ya, lewat perasaannya, ihsas. Nah, sementara dalam putusan, dalam satu putusan bukan ihsas yang dipakai, tapi harus akal. Jadi kematangan pemikiran, panjangnya pemikiran kita ke depan. Itu salah satu sifat yang menonjol pada lelaki. Makanya ini salah satu kelebihan. Dan atas dasar itu mereka dijadikan oleh Allah sebagai qawwamun. Tentu banyak kelebihan-kelebihan itu, ya. Tidak ada para rasul dan nabi dari kalangan perempuan, kan? Nah, lelaki diwajibkan mereka keluar untuk dakwah, sementara perempuan tidak. Ya, tidak ada perintah bagi perempuan keluar rumah tinggalkan anak suami, maksudnya anak dengan suami, khurud fi sabilillah, berjuang di jalan Allah dan berdakwah. Suami di mana, istri kemana gitu kan? Tidak ada itu. Tapi kalau laki tidak, dia harus keluar.
Nah, ini salah satu kelebihan-kelebihan yang Allah buat. Tapi dalam kelebihan masing-masing ini, kata Allah, rahasianya adalah untuk ya fungsi mereka masing-masing. Ya, maknanya mereka untuk Allah buat kelebihan-kelebihan itu pada mereka untuk menjalankan fungsi mereka masing-masing agar hidup itu serasi. Ya, agar hidup itu serasi. Itu tujuannya. Nah, kemudian alasan kedua, kenapa lelaki yang qawwamun 'alan nisa, yaitu wa bima anfaqu min amwalihim, sebab mereka telah memberikan infak ya dari harta mereka untuk belanja istri dan anaknya. Karena itu kata para ulama bahwa ayat ini menjelaskan ke kita tugas nafkah adalah di pundak suami. Ya, itu alasan kedua. Bahkan kata para ulama kita, di sini Allah menyebutkan dengan lafaz atau dengan kata kerja masa lampau, bima anfaqu, yakni fi'il madhi, menunjukkan di awal kebersamaan lelaki dengan istrinya itu, di sana dia sudah mengeluarkan infak, maharnya kah dan sebagainya, sampai akhir hayat mereka. Atas dasar itulah wajar para lelaki itu disebut qawwamuna 'alan nisa. Juga dari ayat ini, Bapak sekalian, ya, para ulama kita menjadikannya sebagai dalil bahwa tugas-tugas yang sifatnya memimpin, yang dalam kepemimpinan itu ada laki-laki yang harus dipimpin, itu tidak boleh diserahkan kepada wanita. Ya, kalau dalam bahasa ulama-ulama tafsir kita, bahwa al-wilayatul uzma, kepemimpinan yang besar, di mana dalam kepemimpinan itu di sana akan banyak sebagai bawahan para lelaki, maka kepemimpinan itu tidak boleh diserahkan kepada wanita. Bahkan Nabi SAW telah menyebutkan itu dalam sebuah hadis, bahwa tidak akan bahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka terhadap wanita. Makanya dalam pandangan Islam, wanita tidak boleh jadi presiden, tidak boleh jadi gubernur. Ya, itu dia. Sebab ini bertolak belakang dengan tabiat mereka. Nah, ini tidak sesuai dengan fitrah mereka. Walau pada kenyataannya sekarang kita tengok banyak orang yang melanggar ini, ya, bahkan ini tidak kita herankan, doktrin-doktrin Barat yang masuk ke kita, yang mereka betul-betul ingin menyamakan, ya, derajat laki dengan perempuan, kan, yang mereka sebut dengan persamaan. Bahkan mereka mengecam Islam, bahwa Islam itu bukan agama yang adil, sebab di sana sangat jelas perbedaan antara laki dan perempuan. Karena bagi mereka konsep adil itu adalah sama. Tapi Islam tidak. Islam, konsep adil dia bukan seperti itu. Konsep adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau dalam kepemimpinan besar, itu tidak dibenarkan sebenarnya para wanita menjabat jabatan itu. Itu serahkan kepada para lelaki. Itulah salah satu tafsiran dari hukum yang diambil dari ayat kita ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ditambah tadi hukum yang kita katakan bahwa nafkah adalah tugas suami. Dari ayat ini juga banyak ulama-ulama fikih kita mengatakan bahwa boleh seorang istri, ya, boleh seorang istri tidak mentaati suaminya.
apabila suaminya tidak memberikan nafkah. Apabila suaminya tidak menafkahinya. Itu dia. Makanya kata para ulama kita, apabila ada seorang suami melihat gelagat yang tidak baik dari istrinya, tidak taat, melawan, ya kan? Maka sebelum dia menyalahkan istrinya, dia harus introspeksi dulu terhadap dirinya, apa yang salah pada dirinya. Apakah sifat qawwamun itu telah dia tunaikan? Qawwamun tadi, kepemimpinan ini kan sifatnya adalah melayani, ya. Bukan seperti pemahaman orang sekarang, kalau sudah disebut pemimpin serba dilayani. Malah sebaliknya kan. Pemimpin itu adalah pelayan. Ya, pemimpin itu adalah pelayan. Sekarang saja orang berebut mau jadi penguasa, jadi pemimpin karena memang dilayani. Ada ini, ada itu sebagainya. Padahal hakikatnya terbalik. Dia adalah sebagai pelayan. Jadi suami itu adalah pelayan istri. Cuman bedanya kalau suami suruh taat, masak nih ya masak. Ya kan? Ya, macam itu. Hakikatnya begitu, bahwa laki-laki itu adalah qawwam yang mengurusi rumah tangga. Cuman ketika suami menyuruh istrinya, sapu rumahnya, sapu, taat pada pemimpin, dan itu kebaikan buat mereka. Bahkan kata At-Tabari rahmatullahi alaihi dalam tafsir dia, bahwa ketika dia mentafsirkan ayat dalam Al-Baqarah, ayatnya walirrijali alaihinna darajah, bahwa laki-laki itu, ya kan, laki-laki itu mempunyai satu derajat, ya, maknanya mereka mempunyai kelebihan satu derajat dari wanita, ya. Walirrijali alaihinna darajat, tapi satu derajat, bukan seperti sekarang berderajat-derajat macam sampai 100 kan. Nah, Islam hanya mengatakan satu derajat. Tapi baru sampai seorang laki ke derajat itu, ya, kata Tabari rahmatullahi alaih, apabila dia adalah pemimpin yang lapang dada. Kalau saya contohkan di pengajian-pengajian lain, lapang dada itu suami yang mau cuci piring. Senang betul. Ya kan? Mau cuci piring, mau menyapu, mau ngepel, ya. Itu maknanya dia meringankan tugas yang dia pimpin. Itulah kata para ulama, ya, baru bisa sampai lelaki itu kepada derajat sehingga dia lebih di sana. Karena itu kita katakan tadi qawwamun itu adalah sifatnya melayani, ya, memberikan kebaikan, ya, pendidikankah, nasihatkah, ketentramankah, kenyamanankah, kedamaian kepada pengisi rumah yang dia pimpin. Itulah hakikat, ya, qawwamun. Jadi kalau ada seperti sekarang nih laki-laki, ya, suami maksud saya, bila di rumah ingin diperlakukan seperti di kantor, ya, seperti di tempat pekerjaan, ingin dihargai, dihormati, serba dilayani dan sebagainya, ada yang jatuh di situ. Makanya Rasulullah itu kalau kita tengok, bila sobek bajunya dia tambal sendiri, ya, sepatunya dia baguskan sendiri dan sebagainya. Jadi itu hakikat qawwamuna 'alan nisa. Cuman ini
Kadang-kadang di sebahagian laki tak terima dia ini, Pak. Ya. Saya punya pengajian di tempat lain. Kalau saya tanya misalnya, kemana Bapak si Fulan, kenapa tak hadir malam ini? Ada yang suka jawab di belakang dengan bercanda, Pak. Lagi banyak setrika, Ustaz. Lagi banyak setrika, Ustaz. Iya. Lagi banyak gosokan, Ustaz. Bagi nggak bisa datang kelas. Padahal itu satu kemuliaan sebenarnya. Allah Ustaz. Baik. Kemudian ini untuk ibu-ibu paling khusus, dan untuk kita, Pak, para suami, lewat ayat ini kita tahu apakah pasangan kita soleh atau tidak. Ya. Maknanya kesolehan itu harus kita cocokkan dia kepada apa yang dituntun oleh Quran. Ya. Maka di sini disebutkan Allah, "Fas-salihatu", maka wanita-wanita salehah ialah, ya, satu, cuma syaratnya kalau sudah kita pelajari ini jangan saling menyalahkan pulang dari kelas nih kan. Tapi kita islah, maknanya introspeksi diri. Fas-salihatu, ya, wanita-wanita salihah, pertama adalah qanitat. Qanitat artinya taat. Ada beberapa makna qanitat dalam Quran yang itu dikandung oleh ayat ini. Satu, qanitat ini dari kata qunut. Jadi qunut itu dari kata qanitat. Jadi yang taat, wanita yang taat. Ucapan ahli tafsir kita mengatakan al-muti'atu li rabbiha wal muti'atu li zawjiha. Wanita-wanita salihah itu adalah yang taat kepada perintah Tuhannya dan taat kepada perintah suaminya. Itu makna yang pertama dari qanitat. Dan kedua-dua itu harus taat kepada Allah, ya. Kalau ini mutlak tanpa ada kait-kaitannya. Tapi kalau kepada suami, kapan baru kita taati dia? Apabila yang dia perintahkan itu bukan maksiat. Jadi selama yang diperintahkan suami itu bukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah dan ditaatinya, maksudnya ditaati para istri, maka mereka disebut qanitatun. Itu yang pertama. Yang kedua juga makna qanitatun ini adalah orang yang banyak beribadah. Dalam Quran, Ibrahim alaihissalam disifati Allah dia dengan sifat ini, ya, yaitu sifat qunut. Maknanya orang yang banyak beribadah kepada Allah. Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi dia mengatakan bahwa al-qunut ini adalah orang yang lama berdirinya ketika sholat, ya, orang yang lama berdirinya ketika sholat, saking panjangnya bacaannya, itu qanit namanya. Maknanya kalau dalam ayat ini adalah ahlul ibadah. Jadi salah satu ciri dari wanita salihah, ya, baik istri atau sebagai anak,
Kan ini kan wanita, jadi bukan tertentu kepada istri. Juga anak perempuan kita. Mereka dikatakan salihah. Nah, pertama tadi, kalau memang dia punya suami, taat kepada suaminya. Tapi bila belum bersuami, ditengok dari sisi lain, dia adalah ahli ibadah. Maknanya orang yang banyak ibadahnya. Yang kita katakan tadi qanitat adalah orang yang lama berdiri ketika sholat. Dan yang terakhir, qanitat dengan makna doa. Jadi wanita-wanita salihah itu disebut dia qanitat. Salah satu sifat mereka adalah qanitat, sebab mereka selalu bergantung kepada Allah. Dengan makna mereka terus menerus meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa istri solehah itu doanya lebih banyak dari suaminya. Ya, doanya kepada Allah lebih banyak dari suaminya. Tentu yang dia doakan paling utama adalah rumah tangganya, suaminya, anak-anaknya dan sebagainya. Itu dia. Itu sifat pertama. Sifat yang kedua, hafizatul lil ghaibi. Bahwa sifat yang kedua dari wanita-wanita salihah adalah hafizah, pemelihara lil ghaibi, di waktu ghaib, di waktu tiada. Apa maksudnya? Hafizah, mereka adalah pemelihara tentu satu diri mereka. Maknanya mereka menjaga diri mereka, ya, lil ghaibi, ketika suami sedang tidak berada di sisinya. Itu makna ghaib. Apa yang mereka jaga? Salah satu kehormatan dirinya. Dia tidak akan memasukkan ke rumahnya ketika ketiadaan suami laki-laki yang bukan mahramnya. Itu dia. Yang kedua, hafizat limalihi, menjaga harta suaminya. Ya. Atau secara umum kita katakan menjaga keluarganya ketika suami sedang tiada. Ini sifat kedua yang disebutkan oleh Allah tentang ciri-ciri wanita salihah. Jadi bahwa mereka menjaga diri mereka, menjaga harta suami mereka di saat suami itu sedang tiada bersamanya. Dan Allah jelaskan dalam ayat ini kenapa wanita-wanita solehah itu ketika sedang suami tidak berada di sisinya, dia bisa menjaga dirinya dan harta suami serta keluarganya secara umum. Itu tidak lain bima hafizallah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Maka dari sini kata para ulama bahwa suami harus lebih memuliakan istrinya, menyayanginya saat dia tengok, ya, saat dia tidak bersama istrinya, tapi istrinya tetap menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga rahasianya, menjaga anaknya. Kenapa harus lebih dihormati wanita yang macam ini? Sebab mereka bisa memelihara dirinya, memelihara harta suaminya, itu disebabkan oleh pemeliharaan Allah secara langsung terhadap mereka. Nah, itu sesuatu yang luar biasa.
Artinya kalaulah Allah tidak pelihara istri-istri tersebut, tentu mereka tidak akan bisa menjaga dirinya dan harta suaminya saat suaminya tidak sedang berada di sisinya. Jadi menunjukkan bahwa wanita solehah itu adalah wanita yang memang dijaga oleh Allah. Karena itu wanita yang dijaga oleh Allah, perlakukan dia secara baik, hormati dia dengan lebih. Itulah kira-kira yang ingin ditekankan ayat kita ini. Tapi tidak semua wanita apa Pak? Solehah. Tidak semua wanita solehah. Baik. Bila ada suami atau bila ada orang tua, ya, melihat pasangan mereka tidak solehah seperti yang dituntun oleh Quran, atau putri mereka tidak solehah seperti yang diinginkan oleh Quran, maka Allah memberikan jalan keluar. Ya, Allah memberikan jalan keluar untuk memperbaikinya. Apa itu? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Wallati, dan wanita-wanita takhafuna yang kalian khawatirkan, nusuzahunna, nusudnya mereka. Jadi wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusudnya mereka. Nusud itu apa? Kalau terjemahan apa dia sebut? Durhaka, ya. Durhaka pada suami. Kedurhakaan. Ke dalam terjemahan ahli tafsir, yang dimaksud dengan nusyud itu adalah at-taraffu' 'aniz zawji wa 'adami ta'atihi yaitu at-taraffu' itu wanita yang menjadikan dirinya lebih tinggi dari suaminya. Maknanya tidak lagi diatur, malah pengatur macam. Tadi itu nusyud namanya. Tentu di sini Ibu sekalian bukan mengatur dalam artian yang kita lakukan sehari-hari. Wah, beli garam, tak ada lagi garam. Nah, itu bukan itu maksudnya. Ya. Kalau itu biasa, itu mah ta'awun namanya. Tapi kalau nusyud, ya, maknanya wanita itu tidak lagi menghargai suaminya, tidak lagi mentaatinya, dan tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, ya, di mana hak-hak suami tidak lagi dia tunaikan. Contoh, maaf, ketika diajak ke tempat tidur tidak mau, tidur aja sendiri sana, kunci pintu cepat, gitu kan? Makanya tidak mau dia melayani suaminya. Atau akhlaknya tidak baik, seperti yang pernah kita pelajari, suaranya tinggi, kalimat-kalimatnya tajam, ya kan? Itu maknanya wanita nusyuz. Tapi ayat ini sekalian, kata para ulama kita, wallati takhafuna, istri yang kalian khawatirkan akan nusyuz. Maknanya nusyuz itu belum lagi terjadi, tapi kita tengok sudah mengarah ke nusyuz. Ya. Jadi sebelum terjadi itu baru sudah kita lakukan perbaikan. Jangan udah jadi pendurhaka baru mulai berpikir untuk memperbaikinya, itu susah. Terlambat namanya. Ya. Tapi makna ayat wallati takhafuna, dan wanita-wanita yang kalian khawatir akan nusyud terhadap kalian para suami, kata Allah,
Nah, di sini disebutkan jalan keluarnya. Yang pertama, fa'izuhunna, maka nasihati kalianlah mereka. Fa'izuhunna itu satu akar kata dengan mau'izah, memberikan nasihat. Dalam Quran Allah menyuruh kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ajaklah orang kepada ke jalan Allah itu dengan penuh hikmah dan dengan pengajaran yang hasanah, baik. Kata para ulama bahwa mau'izah hasanah, nasihat yang baik itu adalah keseimbangan antara tarhib dengan targhib. Apa maknanya? Kalau targhib, ibu sekalian, ini kalimat-kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang memotivasi. Ya, itu namanya targhib. Tapi kalau tarhib ini sifatnya semacam ancaman. Ya, semacam ancaman. Jadi kata para ulama kita bahwa pengajaran yang baik, nasihat yang baik adalah nasihat yang seimbang antara targhib dengan tarhib. Jadi bukan diancam saja. Iya. Ketika menasihatinya diancam saja, kau kalau tidak taat kau bikin lagi macam ni, ntar kau pulangkan kau ke rumah orang tuamu, tidak akan kau kasih lagi nafkah. Tidak, ini bukan tarhib. Tapi ini merusak namanya. Apalagi seperti kalimat yang sering dilontarkan para suami, terutama orang Arab. Suka mereka kalau sudah lagi marah dengan sikap istrinya, apa dia bilang? Kalau kau tidak berubah, tidak taat, aku akan menikah lagi. Ini mah bukan tarhib. Aku akan menikah lagi, aku cari perempuan lain. Perempuan sekarang tidak bisa dibuat macam itu. Ya, kalau memang kamu cari, silakan, ma'assalamah, ila liqa, dibuat dia pulang dia. Itu bukan tarhib. Tapi itulah kita katakan tadi, ada keseimbangan antara kata-kata motivasi dengan ancaman. Ya, kata-kata motivasi, ya tidak salah seorang suami ketika mengingatkan istrinya, berubahlah, jangan buat macam ini, nanti ku kasih engkau hadiah misalnya. Itu namanya targhib. Ya. Atau kalau kau tetap jalan dengan sifatmu ini, dah mau berubah, udah, kita tidak akan pergi jalan-jalan kemana-mana lagi macam itu. Ya. Itu dia. Fa'izuhunna, beri nasihat mereka. Cuman kata para ulama, tidak mesti Bapak Ibu sekalian nasihat itu datang dari mulut kita sebagai suami, tapi juga bisa ya dari orang lain. Ya, maknanya ini salah satu usaha kita. Ucapan kita tidak dia dengar. Kita jumpailah siapa orang yang kira-kira bisa omongannya itu mempengaruhinya. Ya, Ustadz banyak dilibatkan dalam soal ini. Yang kadang-kadang kita malu sendiri, Bu. Ya. Ada orang bermasalah keluarga padahal sudah umur 60 tahunan. Maknanya mereka sudah puluh tahunan berkeluarga. Kita baru seumur jagung. Mau disuruh menasihati orang yang macam itu. Wah, ini sulit, ini sering kita tolak. Tidak mungkin. Jangan orang macam kita yang menasihatinya, harus orang yang lebih berpengalaman dalam soal keluarga. Tapi kadang-kadang ya hikmah itu tidak ditengok dari segi umur. Ada kadang-kadang ya walau umur dia tidak seperti yang lagi bermasalah, tapi kalimat-kalimat dia kadang-kadang bisa memperbaiki. Yang jelas, bila ada kita tengok kekhawatiran akan terjadi nusyud ya seorang istri kepada suaminya,
Maka langkah pertama untuk memperbaikinya adalah menasehatinya. Setelah nasihat sudah kita lakukan, berbagai macam cara sudah kita buat untuk menasehatinya, baik secara langsung atau tidak langsung, cuman kita tengok tidak ada perubahan. Kata Allah, cara yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji'. Hendaklah kalian berpisah dengan mereka fil madaji', maknanya pisah tempat tidur. Kalimat fil madaji' ini ada dua tafsiran, bahkan tiga. Tafsiran pertama, maksud dari wahjuruhunna fil madaji', seorang suami yang dia tengok istrinya sudah mulai nusyut kepadanya, gak usah dia campuri, maknanya gak usah jima', gak ada berhubungan suami istri. Walau mereka sama-sama tidur di satu tempat tidur. Itu satu. Berapa lama? Nah, ini macam-macam. Ada yang 3 hari. Pendapat ulama kita, kebanyakan para ulama mengatakan sebulan, berdasarkan apa yang dilakukan Nabi, bahwa pernah Nabi menjauhi istrinya selama sebulan. Dan yang paling banyak ukuran meninggalkan istri itu dalam tafsiran pertama, tidak melakukan hubungan suami istri, yaitu 4 bulan. 4 bulan. Ini batasan-batasan yang disebutkan oleh ulama kita, tentu dengan dalil-dalil mereka. Itu yang pertama. Kemudian kata para ulama kita, tafsiran kedua dari ayat ini, wahjuruhunna fil madaji'. Yang pertama tadi kita katakan tidak jima, tidak berhubungan suami istri. Yang kedua adalah meninggalkan mereka di tempat-tempat tidur mereka. Maknanya pisah ranjang. Suami tidur di atas kursi sofa, istrinya di kamar macam itu. Itu dia. Jadi bukan keluar rumah, bukan ditinggalkan, keluar suami itu dari rumah lah, bukan itu. Itu malah merusak, bukan mengadakan perbaikan macam itu. Apalagi kalau sempat wanitanya yang keluar rumah, kacau. Tempat kita kan kebiasaan macam itu. Kalau lagi ada masalah, lari perempuan ke orang tuanya, suami tinggal pula. Terbalik, suami pula yang ditinggali. Subhanallah, orang kita lebih hebat memang. Suami yang ditinggali, masak sendiri gitu kan, mengurusi anak sendiri. Lah, terbalik. Jadi wahjuruhunna fil madaji'. Itu dia. Makanya kata para ulama, tafsiran yang terbaik dari wahjuruhunna fil madaji' yaitu tetap tidur di tempat tidur yang sama, tapi saling membelakangi. Satu hadap ke sana, satu hadap ke sana. Selama sebulan. Ini bagi yang kuat. Kalau nggak kuat ya terserah dia. Sama-sama tidur di tempat tidur yang sama, tapi satu mengarah ke mana, satu mengarah ke mana. Itu yang terbaik. Kalau Ibnu Abbas dia bilang bahwa makna wahjuruhunna fil madaji' tidak mengajaknya bicara walau sepatah kata pun. Dia sambil makan tapi diam, tidak ada berbicara. Istri menyiapkan makanan di atas meja makan, sama-sama makan tapi diam.
Suami pergi kerja, diam tanpa ada assalamualaikum. Pulang juga macam tu, buka pintu, assalamualaikum, nggak ada assalamualaikum, langsung makan, tidur, macam tu. Itu salah satu bentuk tahjir. Ya, makna dari wahjuruhunna fil madhaji. Itu pun tidak berhasil pula. Nah, udah parah kalau macam ini kan penyakitnya. Ya. Dan nasihati tak mempan. Kisah ranjang pun sama. Jalan terakhir, wadribuhun, pukul mereka. Pukul mereka. Tapi pukul di sini ada syarat-syaratnya. Pertama, darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas. Ya, pukulan yang tidak memberi bekas. Maknanya tidak mematahkan tulang dan tidak mengeluarkan darah. Iya. Jadi tidak ada bekas sama sekali di tempat yang dipukul. Itu syarat pertama. Yang kedua, tempat-tempat yang dipukul itu bukan bahagian kehormatannya, mukanya. Tapi anehnya sekarang, kalau orang memukul istrinya, paling pertama dia pukul adalah pipinya. Setan, macam itu. Ya. Padahal dia tertarik dulu dengan istrinya karena mukanya, itu pula dia pukul. Itu tidak boleh. Kemudian kata para ulama kita, tadi pertama pukulan yang tidak membekas, kedua tidak boleh memukul bagian wajah, ketiga tidak boleh memukul pukulan kedua di tempat yang sama. Luar biasa syaratnya. Ya, kalau sudah dipukul bahu sekali, jangan pukul lagi tempat itu, pukul yang lain. Itu dia. Kemudian kata ulama kita juga syarat pemukulan di sini, ya, itu bukan dengan quwwah, ya, sehingga tidak tidak dirasakan sakit pukulan itu. Jadi pukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk mendidiknya itu bukan pukulan yang dirasakan sakit oleh istrinya. Maknanya tidak dirasakan pukulan itu sakit di badannya, tapi itu sakit di hatinya. Makanya kata para ulama, darbul ihsas, pukulan ini, ya, pukulan yang ini kontak ke hatinya, bukan ke fisiknya. Makanya disyaratkan para ulama, sebahagian ulama maksud saya, bahwa pukulan itu hanya dengan siwak. Siwak, pukulkan macam itu. Itu dia, bukan gunting. Ya. Orang kalau sudah marah kadang-kadang, Bu, apa yang dia dapat itu yang dia pukulkan, kan? Panci dapat, panci dia pukulkan. Ya, gelas dapat, gelas dia lemparkan. Nah, bukan macam itu. Itu udah syaitan, bukan lagi mendidik macam itu. Nah, jadi para ulama menyarankannya pakai siwak itu, dipukulkan sedikit. Nah, tapi memang marahlah. Jadi bukan pukulan itu yang buat dia sakit, tapi sikap suami itu yang buat dia sakit, sehingga dia tahu kalau suaminya betul-betul tidak suka dengan sifatnya macam itu. Makanya disebut ihsas. Jadi bukan macam yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang, masuk rumah sakit istrinya dia, Bu, dia pukul, bongkak semua, merah, pening sendiri, ya, muncul baru nyesal, udah babak belur baru nyesal. Nah, tidak begitu. Maknanya mereka itu orang yang tidak mengikuti Quran. Karena itu kalau ada pemukulan suami terhadap istrinya seperti itu menunjukkan kebodohan suami. Memang dia tidak mempunyai qawamah,
Jadi wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Baru kata Allah, fa in ata'nakum, jika mereka telah mentaati kalian setelah kalian nasihati, atau setelah kalian berpisah dengannya di ranjang, atau setelah kalian pukul, fala tabghu alaihinna sabilan, jangan kalian cari lagi jalan lain untuk membuat mereka kesal, sakit hati. Cukup. Kalimat tabghu ini di tafsir disebutkan jangan melampaui batas. Jangan lagi dicari kesalahan-kesalahan lain. Kata para ulama, jangan lagi diungkit-ungkit kesalahannya yang dulu. Hapus itu semua. Sebab bila diungkit itu akan bikin dia kesal dan membuat dia akan nusyud balik. Nah, itu kata para ulama kita fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabilan innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha agung. Ayat ini ditutup dengan aliyan kabira sebab di sini ada quwwah. Ya, kata para ulama hikmah Allah tutup ayat ini dengan aliyan kabira sebab di sini ada bicara quwwah, kekuatan. Karena pemimpin ya, dia mempunyai kekuatan. Suami dia juga mempunyai tanggung jawab, kekuatan. Yang salah satunya dibolehkan bagi dia memukul. Nah, tapi ingat jangan sampai dia melampaui batas sebab Allah aliyan maha tinggi, maha besar. Dan terakhir, Bapak sekalian, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau ini ke pihak ketiga. Jadi luar biasa Al-Qur'an ini kalau kita pahami. Kalau ayat ke-34 ini adalah perbaikan yang belum tercium keluar. Jadi ini masalah masih antara suami dengan istri. Orang lain belum tahu permasalahan mereka. Mereka ribut, mereka pisah ranjang, suami mukul istrinya, tidak ketahuan oleh siapapun. Jadi maknanya mereka selesaikan sendiri apa yang terjadi pada mereka. Dan memang harus macam itu. Kalau setiap masalah keluar dari rumah, udah tahu tetangga, udah tahu ayah emak, udah tahu mertua, ini kurang baik. Tapi masalah itu kita usahakan menyelesaikannya sendiri. Kalau sudah tidak mungkin lagi masalah itu selesai atau diselesaikan antara suami dengan istri, baru dibolehkan mereka melibatkan orang ketiga. Baru kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir permusuhan di antara keduanya itu akan terus menerus, tidak ada lagi perbaikan kita tengok. Nah, baru jalan berikutnya melibatkan orang lain. Fab'atsu hakaman min ahlihi, maka hendaklah kalian mengutus seorang hakam dari keluarga si laki, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakam dari pihak perempuan. Itu dia. Kalau sudah tidak kita nampak lagi permasalahan mereka ini tidak berhenti, malah semakin membesar. Nah, di sini perlu melibatkan orang lain. Nah, cuman di sini kata Allah hakam, bukan qadi. Tapi hakam. Hakam itu berarti orang ahli hikmah. Nah, maknanya seorang yang bisa diandalkan untuk mengadakan perbaikan, untuk mendamaikan suami istri, baik pihak laki, satu dari pihak laki, satu dari pihak perempuan. Itu dia. Baru kata Allah, yurida islahan, jika keduanya
berkeinginan. Siapa keduanya di sini Bapak-Ibu? Tafsiran pertama suami istri. Tapi ini dhaif. Ya kan? Ini dhaif. Jika keduanya menginginkan islah, perdamaian. Ya. Sebagian ulama mengatakan suami istri. Jika keduanya antara mana suami istri menginginkan islah, perdamaian, tapi ini kita katakan kurang tepat. Sebab bagaimana mereka islah? Seranjang udah tidak seranjang lagi, di serumah pun tidak lagi. Makanya yang dimaksudkan iyurida ini adalah kepada hakam. Jadi hakam dari pihak laki dan hakam dari pihak perempuan. Bila kedua-dua mereka ini menginginkan islah, maknanya orang ketiga ini menginginkan perdamaian untuk kebaikan suami istri tadi, itu niat mereka, niat mereka adalah islah, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya, bainahuma, di antara kedua istri itu, maknanya mereka insyaallah akan berdamai. Jadi kuncinya di orang ketiga nih. Jadi kalau orang ketiga ini yang telah dilibatkan mereka dalam perdamaian memang betul-betul menginginkan kedamaian untuk suami istri, insya Allah damai. Tapi bila kedua-dua hakam ini, baik dari pihak suami atau pihak istri, atau salah satu dari mereka tidak menginginkan islah perdamaian untuk pasangan kedua tadi, suami istri itu, maka tidak akan terjadi. Jadi Allah jelas di sini bahwa hakam-hakam yang dilibatkan itu adalah hakam yang menginginkan perbaikan, perdamaian untuk kebaikan suami istri tadi. Jadi kalau begitu tidak sembarang orang, harus dipilih. Dan memang itu sering kita tengok terjadi. Ketika masalah suami istri, terpaksa keluarga dilibatkan untuk mendamaikan mereka. Nampak siapa yang ingin berdamai, siapa tidak. Kadang-kadang pihak suami yang menampakkan bahwa mereka tidak ingin damai lagi. Kadang-kadang pihak istri. Tapi kalau kedua-duanya dari rumah masing-masing berniat untuk damai, akan damai. Itu ya. Makanya ada pepatah atau kaidah dari sini, kata para ulama, man aslaha niyatahu fima tawakha ablaghahu Allahu fima ibtagha. Barang siapa yang selalu membaikkan niatnya dalam setiap urusan yang dia lakukan, maka Allah akan sampaikan dia kepada tujuannya. Jadi islahun nafsi itu, islahul qalbi, islahun niyah itu paling utama bagi seorang hakam. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, alim atas niat masing-masing, niat hakam dari pihak laki atau pihak perempuan atau suami istri sendiri. Khabiran, juga maha mengetahui. Terakhir sekalian, dari ayat ini bahwa kadang-kadang pentingnya mengetahui permasalahan keluarga yang ini disebutkan dalam surah An-Nisa ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu nasihat dia kepada kaum muslimin, mereka bilang, pelajari kalianlah surah An-Nisa dan ajarkanlah dia kepada keluarga kalian. Itu nasihat Umar. Itu nasihat Umar. Sebab banyak hukum-hukum yang harus kita ketahui.
apalagi yang namanya keluarga tidak akan lepas dari masalah. Nah, tapi setiap masalah seruncing apapun dia tetap ada jalan keluarnya. Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.